cabut SKB 2 Menteri, karena itu adalah produk politik kedua menteri ini yang menjadi penyebab berbagai aksi intoleransi dan pelanggaran HAM di Indonesia selama puluhan tahun. Mereka berdua itu adalah eksekutor dari rancangan yang dibuat oleh para dalang di belakang layar. Di balik perancangan, pemberlakuan, dan upaya pelestarian itu ada peran penting Pak SBY dan Pak JK di balik lahirnya SKB 2 Menteri itu. Makanya cabut SKB 2 Menteri ini. Inilah yang bikin tambah kacau. Kerusuhan antar umat beragama. Cabut SKB 2 Menteri ini. Shalom saudara. Dengan saya Bishop Joshua Tewu. Saya ingin mengajak saudara melihat pokok persoalan mengenai kasus-kasus intoleransi di Indonesia dengan perspektif yang berbeda. Ini berdasarkan kajian empirik historical yang saya coba buat dari berbagai sumber tentunya. SKB 2 Menteri bahan bakar politisasi agama. Cabut SKB 2 Menteri, karena itu adalah produk politik kedua menteri ini yang menjadi penyebab berbagai aksi intoleransi dan pelanggaran HAM di Indonesia selama puluhan tahun. Usia SKB 2 Menteri saat ini 19 tahun, sejak lahirnya tahun 2006 yang lalu. Saya menyerukan pencabutan SKB 2 Menteri ini karena bagi saya SKB 2 Menteri ini sangat bertolak belakang dengan maksud dan tujuannya dibentuk. Kita akan membahas soal motif perancangan, pemberlakuan, dan pelestarian SKB 2 Menteri bagi kepentingan kaum mayoritarianisme di Indonesia ini. Jadi ada motif jahat, ini perspektif saya, ya, di balik perancangan, pemberlakuan, dan upaya pelestarian SKB 2 Menteri bagi kepentingan kaum mayoritarianisme yang tidak lain dan tidak bukan adalah mereka para pecandu dari politik identitas di Indonesia ini. Apa itu SKB 2 Menteri? Surat keputusan bersama atau SKB yang dibuat oleh dua menteri, yakni Mendagri dan Menteri Agama Republik Indonesia, yang dikenal juga dengan nama Peraturan Bersama, Perber, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang populer dengan sebutan SKB 2 Menteri. Yang pertama, SK Menteri Agama nomor 9 tahun 2006, dan yang kedua, SK Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006. Tentang apa peraturan bersama ini dibuat oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri? Tentang pendirian rumah ibadah dan kerukunan antar umat beragama. Itu saudara-saudara. Jadi tujuan SKB 2 Menteri ini dibuat dalam redaksi yang terdapat di SKB 2 Menteri itu, yaitu untuk menjadi semacam aturan resmi bagi proses pendirian rumah ibadah dan demi menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara ingat baik-baik ya, jadi SKB 2 Menteri itu juga disebut Perber atau peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Siapa Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang menandatangani pertama kali SKB 2 Menteri ini, yang juga menjadi semacam, kalau saya katakan sih, wayang politik di panggung politik Indonesia. Mereka berdua itu adalah wayang politik yang ditampilkan sebagai eksekutor dari rancangan yang dibuat oleh para dalang di belakang layar, yaitu Presiden SBY dan Wakil Presiden JK ketika mereka berdua memerintah sebagai presiden dan wakil presiden. Saya mengatakan Pak SBY dan Pak JK tanda kutip dalang politik dalam lahirnya SKB 2 Menteri ini, karena di masa beliau menjabat sebagai presiden dan wakil presiden itulah SKB 2 Menteri ini dihasilkan. Tanpa restu keputusan beliau pasti ini tidak bisa. Atau begitu dimunculkan segera dicabut kalau Pak SBY dan Pak JK melihat itu bisa menimbulkan konflik dan kerusuhan berkepanjangan. Tapi justru itu sangat direstui, sangat dianjurkan. Dan saya duga justru di balik perancangan, pemberlakuan, dan upaya pelestarian itu ada peran penting Pak SBY dan Pak JK di balik lahirnya SKB 2 Menteri itu.
Saya tampilkan dulu ini ya. SKB 2 Menteri itu bahan bakar politisasi agama, makanya puluhan ratusan kali spanduk seperti ini, kami warga menolak keras pembangunan gereja. Ini sudah ratusan kali, ribuan spanduk dibuat selama kurun waktu 19 tahun ini. Dari 2006 sampai 2025 ini. Itu disebabkan oleh apa? SKB 2 Menteri. Tidak ragu, ini SKB 2 Menteri penyebabnya. SKB 2 Menteri ini adalah produk politik kedua menteri ini. Siapa mereka itu? Muhammad Ma'ruf sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu, dan Muhammad Maftuh Basyuni sebagai Menteri Agama kala itu, yang menandatangani dua SK ini. Dan SKB 2 Menteri yang menjadi produk politik kedua menteri ini sebagai penyebab berbagai aksi intoleransi dan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia selama kurun waktu 19 tahun ini. Jadi sekali lagi Anda lihat itu surat keputusan bersama SKB 2 Menteri yang menandatangani adalah Mendagri dan Menak RI. SK Menteri Agama nomor 9 tahun 2006 dan SK Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006. Siapa dalang dan siapa wayang pembuatan SKB 2 Menteri itu? Yang pertama saya mau bicara duo dalang politik, yaitu SBY dan JK. Dalang politik ini maksud saya mereka berdualah sebagai pencetus dan pemerintah pengorder pembuatan SKB 2 Menteri itu. Tentu Pak SBY selaku Presiden Republik Indonesia 2 periode yang mengangkat dan melantik kedua menteri ini, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agamanya. Sedangkan Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia kala itu 2 periode juga, walaupun dalam periode kepresidenan yang berbeda. Beliau saya yakin, saya pribadi yakin, di balik penetapan menteri-menteri yang punya motif pengembangan agama mayoritas dan tanda kutip penekanan supaya tidak maju dan berkembang agama-agama minoritas seperti khususnya kekristenan di Indonesia. Itu pandangan saya. Jadi duo dalang politik SBY dan JK ini yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan SKB 2 Menteri. Pencetus SKB 2 Menteri yaitu kita lihat di ujung di atas itu Muhammad Ma'ruf, Menteri Dalam Negeri, dan Muhammad Basyuni, Menteri Agama. Mereka sebagai eksekutor, sedangkan penanggung jawabnya mungkin pemrakarsa atau penganjur dan pemerintah, pengorder maksudnya, yang memberikan perintah, order untuk dibuat, itu adalah Pak SBY dan Pak JK. Dimulai dari tahun 2006 pemberlakuan SKB 2 Menteri itu. Tapi mungkin tahun-tahun sebelumnya sudah dirancang. Lalu ada penerus SKB 2 Menteri ini yang mempertahankan supaya tidak usah direvisi maupun dicabut, jangan dicabut. Yaitu Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu dan Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, sekarang di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka, Menteri Dalam Negeri yaitu Pak Tito Karnavian dan Nazarudin Umar sebagai Menteri Agama, mungkin saja mereka akan menjadi penjaga kelestarian SKB 2 Menteri. Karena sampai sekarang, kalau Anda lihat kerusuhan Cidahu baru-baru ini, dan juga berlanjut pada demo pembatalan IMB dari gereja GBKP di Depok, Jawa Barat, itu mereka berdua, Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Agama, diam, membisu 1000 bahasa. Nggak ada komentar di media sosial sama sekali. Dan juga Presiden dan Wakil Presiden juga diam, tidak berkomentar. Padahal itu sudah cukup viral, persoalan Cidahu dan Depok. Makanya saya katakan di gambar slide ini, sekaranglah waktunya cabut SKB 2 Menteri. Kenapa harus dan apa urgensinya? Kita akan lihat sebentar. Saya akan uraikan. Dan saya coba menyingkap fakta. Kalau ada indikasi pendeta dan romo yang mewakili Kristen dan Katolik ikut mendukung lahirnya SKB 2 Menteri. Saya bicara seperti ini berdasarkan jejak historikal selama 19 tahun keberadaan SKB 2 Menteri ini. Dari tahun 2006 sampai 2025 sekarang ini.
Kalau saya sampaikan hal ini, saudara jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menyerang pribadi siapapun dan tidak mendiskreditkan agama apapun, terutama agama Islam, sama sekali tidak. Tapi saya berbicara soal motif politik di balik SKB 2 Menteri. Pasti ada. Saya pastikan ada. Saya mau mengajak saudara melihat kenapa harus mencabut SKB 2 Menteri itu. Dalang pencetus dan pemberi perintah atau pemerintah atau pemberi order pembuatan SKB 2 Menteri, yaitu Presiden SBY, wayangnya yang merupakan eksekutor penandatangan dari SKB 2 Menteri itu diberlakukan. Pertama, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni selaku Menteri Agama ya di Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Basyuni ini adalah doktor lulusan Universitas Islam Madinah di Arab Saudi pada 1968. Sementara Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Ma'ruf ditunjuk menjabat Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Oktober 2004. Ini perlu kita melihat secara kontekstual, jangan kemana-mana, kontekstualnya begitu. Kenapa saya bilang dalang dan wayang? Karena memang ada dalang dan ada wayang politik. Karena memang sistem politik kita di Indonesia ini, semua sudah tahu adalah sistem politik perdalangan, perwayangan, dan perdagangan. Pasti ada dalangnya, dalang politik pasti ada. Indonesia ini negeri perwayangan, saudara-saudara. Jadi ada dalangnya yang di belakang panggung politik Indonesia, dan kemudian ada wayangnya. Dalang itu di Indonesia, dalang politik, bisa nggak tampil di panggung, bisa juga tampil di panggung. Dia ahli konsep yang membuat skenario, tetapi juga dia bisa bermain. Jadi dia dalang, dia bisa wayang. Paling tidak dia bersuara memainkan wayangnya. Gitu ya, kalau bicara wayang kulit ya. Selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ya saya katakan bahwa beliau berdua adalah dalang. Sedangkan wayangnya adalah dua menteri tadi, Menteri Ma'ruf dan Menteri Basyuni, sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ketika itu. Ini semua selain dalang, wayang, dagang nih. Karena ada permintaan, kebutuhan para pemangku kepentingan, yaitu kaum kapitalis, kaum elit agamawi, kaum oligarki. Jadi permohonan itu permintaan untuk mainkan skenario apa, apalagi bisa berjilid-jilid, bisa menjadi sinetron bersambung, sinetron berseri. Wah, itu pasti dimainkan menjadi kesukaan bagi kaum mayoritarianisme. Waduh, itu luar biasa. Makanya saudara, saya sendiri beranggapan, secara pribadi saya beranggapan bahwa sistem politik Indonesia kita ini adalah sistem politik perdalangan, perwayangan, dan perdagangan. Ya, saudara bisa tidak setuju, tapi saya punya anggapan seperti itu. Lalu, apa latar belakang atau motif lahirnya SKB 2 Menteri? Atau kita pakai dua kali, latar belakang dan motif lahirnya SKB 2 Menteri. SKB atau Surat Keputusan Bersama 2 Menteri atau Peraturan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri bernomor 9 dan 8 tahun 2006 muncul dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengatur pendirian rumah ibadah dan memelihara kerukunan umat beragama. Saya berikan tinta warna kuning ya. Narasi ini positif, tapi sebenarnya apa yang dimunculkan sebagai narasi positif untuk menjadi dudukan pembentukan Surat Keputusan Bersama ini ternyata tidak seindah warna aslinya. Demikian pun tujuannya. Tujuan yang menjadi latar belakang pembentukan SKB 2 Menteri ini adalah memberikan pedoman yang jelas dalam proses pendirian rumah ibadah, serta memastikan kebebasan beragama setiap warga negara dapat terlaksana dengan baik. Jadi kelihatannya indah ya. Kalau saya pribadi katakan, bukan pedoman yang jelas, tetapi pedoman yang jelas mengacaukan, tambah mengacaukan, jelas membuat kisruh, jelas melahirkan kaum intoleran yang mabuk agama untuk memanfaatkan SKB 2 Menteri ini. Dan
Kalau dibilang ada jaminan kepastian untuk orang beragama dengan tenang, tentram, damai, dan sejahtera, itu justru bertolak belakang dengan kenyataan antara sebelum SKB 2 Menteri dan sesudah SKB 2 Menteri dibentuk. Beda sekali, saudara-saudara. Kontrasnya begitu luar biasa. Jadi itu paradoks sekali antara narasi dan isi dari SKB 2 Menteri itu. Saya mau ajak lihat saudara beberapa poin penting ya. Ini versi pemerintah. Beberapa poin penting versi pemerintah yang menyebabkan lahirnya SKB 2 Menteri. Yang pertama, peningkatan jumlah rumah ibadah dan potensi konflik. Ya, jadi peningkatan jumlah rumah ibadah dibarengi munculnya potensi konflik. Penjelasannya begini, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah rumah ibadah mengalami peningkatan. Namun di sisi lain muncul pula potensi konflik antar umat beragama terkait pendirian rumah ibadat. Memang tidak dijelaskan rumah ibadat dari agama tertentu. Namun pendapat saya begini yang dalam kurung tinta kuning itu. Namun di balik alasan formal itu sesungguhnya tersirat alasan tanda kutip kecemburuan dan ketakutan tersaingi karena pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kuantitas orang yang menjadi Kristen dengan wujud kebutuhan akan tempat ibadah atau gereja. Kenapa? Karena SKB 2 Menteri tidak mengatur soal antisipasi prakonflik dan penanganan pasca konflik. Apa yang saya ingin katakan kepada saudara bahwa sebenarnya pesatnya pertumbuhan tuntutan untuk pendirian rumah ibadah itu lebih menekankan semakin banyaknya permintaan izin mendirikan rumah ibadah yang namanya gereja. Baik dari Katolik, Protestan dengan denominasinya yang begitu banyak. Dan kemudian ini menjadi semacam kecemburuan sosial tetapi juga ketakutan yang bersifat persaingan kompetitif dari agama yang mayoritas ini. Sekali lagi ini pandangan saya bahwa semua ini dibangun narasi untuk melegalkan dan memaklumkan SKB 2 Menteri menjadi sebuah kebutuhan urgen karena di balik itu ada ambisi politik dari penguasa tertentu atau oknum tertentu, figur tertentu atau kelompok tertentu yang ingin menguasai panggung politik, haus kekuasaan dan memanfaatkan agama sebagai komoditas politik. Makanya tumbuh suburnya politik identitas itu menjadi bukti bahwa mereka perlu semacam strategi siasat yang sistemik dan masif sifatnya. Ya istilahnya TSM ya, terstruktur, terprogram, dan sistematik serta masif pemberlakuannya. SKB 2 Menteri menjadi pilihan terbaik. Poin yang kedua, kebutuhan akan pedoman yang jelas. Penjelasannya begini, sebelum adanya SKB 2 Menteri, versi pemerintah mengatakan begini, belum ada aturan yang jelas dan terperinci mengenai proses pendirian rumah ibadah. Benar apa enggak? Coba Anda telusuri sendiri. Kalau saya enggak benar, saya udah teliti. Yang menyebabkan ketidakpastian katanya. Jadi sebelum adanya SKB 2 Menteri, belum ada aturan yang jelas dan terperinci mengenai proses pendirian rumah ibadah yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan wewenang. Sehingga butuh pedoman yang jelas, SKB 2 Menteri jawabannya. Namun bagi saya ini merupakan alasan atau narasi politik yang didramatisasi karena sesungguhnya penyebab konflik dan penyalahgunaan wewenang justru pada pemberlakuan SKB 2 Menteri. Ya, karena justru disitulah intrik politik identitas bermain. Latar belakang dan motif lahirnya SKB 2 Menteri yang ketiga, menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Ini versi pemerintah ya, menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Jadi SKB 2 Menteri ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dengan memberikan aturan yang jelas dalam pendirian rumah ibadat. Apa benar ya? Saya sih justru menganggapnya enggak seperti itu. Justru sebelum ada SKB 2 Menteri, agama-agama rukun-rukun saja kok. Yang menyebabkan tidak rukunnya, tidak harmonis lagi hubungan antar umat beragama, lintas agama ini adalah para petualang politik
yang mempolitisasi agama, menjadikan agama, suku, ras, dan antar golongan ini menjadi komoditas politik. Itu yang memperkeruh. Nah, ditambah lagi dengan produk SKB 2 Menteri ini produk politik. Bukannya menjaga kerukunan atau keharmonisan, tapi justru sebaliknya. SKB 2 Menteri membuat semakin tegas pertarakan, perpecahan, perpisahan, dan ketidakharmonisan antara agama-agama, terutama Islam dan Kristen. Jadi terbalik. Makanya saya katakan di dalam kurung itu, Anda lihat statement saya, disinilah persoalannya karena aturan berupa persyaratan angka 90 orang dan 60 orang itu, maksudnya 90 anggota gereja yang akan membangun itu secara sah divalidkan oleh pemerintah setempat, ya dalam hal ini Pemprov, Kanwil, Departemen Agama, dan 60 orang yang merupakan non-Kristen, non-anggota gereja itu yang memberikan surat pernyataan setuju, dukungan berupa tulisan resmi dan lampiran fotokopi KTP. Disinilah persoalannya karena aturan berupa persyaratan 90 dan 60 tidak berdasarkan kajian teologis historikal yang berlandaskan iman dan tradisi pembentukan jemaat lokal atau gereja setempat. Yang entah dari mana, entah dapat masukan dari mana kedua menteri itu menetapkan peraturan bersama mereka. Dan apakah pembahasannya melibatkan pendeta yang merupakan wakil Kristen dan romo atau pastor yang menjadi wakil Katolik? Konon kabarnya begitu. Nah, kalau ada pendeta yang mewakili Kristen dan pastor atau romo yang mewakili Katolik, siapa saja mereka itu yang kok bodoh sekali mau menerima persyaratan bilangan itu 90 dan 60. Dan ada kisah di balik penetapan 90 itu. Sebenarnya menurut Surya Dharma Ali, sebentar kita lihat bahasannya, Menteri Agama Surya Dharma Ali mengatakan itu sudah sangat moderat itu. Karena sebelumnya usulannya 200 orang baru bisa disetujui, 200 anggota gereja minimal, dan 90 pemberi restu non-Kristen minimal dari masyarakat sekitar. Nah, turun jadi 90 dan 60 itu sudah sangat toleran, sudah sangat moderat menurut Surya Dharma Ali. Dan disetujui oleh MUI. Aduh, saya bilang ini politiking banget ini. Yang keempat ya, poin keempat yang melatar belakangi dan motif lahirnya SKB 2 Menteri itu adalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Supaya ada dasarnya Forum Kerukunan Umat Beragama ini berkiprah. Jadi dikatakan begini penjelasannya, SKB ini juga melibatkan peran FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Komunikasi Umat Beragama, dalam proses pendirian rumah ibadah sebagai wadah musyawarah dan penyelesaian masalah antar umat beragama. Jadi FKUB itu sangat berperan penting, bahkan begitu profesionalnya sampai tidak lagi menempuh jalur musyawarah kadangkala melalui jalur voting. Dan ini akal-akalan karena pasti kalah voting Kristen. Kristen cuma diwakili satu, Katolik cuma satu dalam setiap FKUB yang ada di seluruh Indonesia, sedangkan sisanya Islam itu minimal 21 sampai 27 orang itu isi dari FKUB. Jadi bayangkan kalau Kristen cuma satu, terus Katolik cuma satu, taruhlah masing-masing Buddha, Hindu, masing-masing ada satu. Sedangkan 20 lainnya sampai 22 orang lainnya adalah Muslim semua. Nah kalau voting, ya enggak, sampai bulan pakai tanduk, matahari berekor, tidak akan menang orang Kristen. Ini namanya apa? Komposisi akal-akalan dari yang namanya FKUB ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih, inilah 4 alasan itu. Yang pertama, peningkatan jumlah rumah ibadah itu signifikan sekali dan menimbulkan potensi konflik. Lalu kebutuhan akan pedoman yang jelas itu menjadi urgen karena selama ini tidak ada pedoman yang jelas katanya dalam mendirikan rumah ibadah. Lalu SKB 2 Menteri itu dibutuhkan supaya bisa menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Padahal yang terjadi sebaliknya. Yang keempat, SKB 2 Menteri ini dibutuhkan untuk memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama yang ternyata menjadi alat politik dari dalang pembuat SKB 2 Menteri ini. Sekarang saya mau ajak saudara lihat politik paradoksal dalam SKB 2 Menteri.
Apa yang saya maksud politik paradoksal dalam SKB 2 Menteri? Yang pertama, saudara lihat baik-baik ini. Meskipun bertujuan baik, SKB 2 Menteri juga menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan menghambat pendirian rumah ibadah, terutama bagi kelompok minoritas. Beberapa pihak menilai persyaratan dalam SKB tersebut terlalu berat dan sulit dipenuhi, sehingga menghambat kebebasan beragama. Ini merupakan pernyataan publik karena pro dan kontra. Namun hemat saya berkata, dalam perspektif ilmu manajemen konflik saya pakai, hal di atas sudah diprediksi oleh para dalang politik. Justru dengan timbulnya konflik akan menjadi lebih seru kisah pementasan perwayangan di panggung politik Indonesia dan bisa menghasilkan sinetron berseri bagi sutradara politik untuk meraih berbagai keuntungan. Misalkan keuntungan popularitas, promosi jabatan, dan keuntungan finansial. Itu sudah rahasia umum. Lalu saudara-saudara, paradoksal yang lain mengatakan begini, secara keseluruhan SKB 2 Menteri muncul sebagai upaya pemerintah untuk menata pendirian rumah ibadah, memelihara kerukunan, dan mencegah konflik antar umat beragama. Namun, implementasinya masih menjadi perdebatan dan tantangan hingga saat ini. Pandangan para ahli atau pengamat politik. Namun pendapat saya begini, narasi politik seperti inilah yang diberi istilah suci. Apa istilah suci itu? Dinamika bermasyarakat di dalam NKRI yang berslogan Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Jadi ya wajar, itulah dinamika dalam bermasyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Maka kalau saya mau katakan lebih lanjut, pentas perwayangan akan lebih seru karena akan muncul bad figure versus angel figure dalam penyelesaian konflik suku, agama, ras, dan antar golongan SARA di negeri Nusantara ini. Jadi ini memang dikondisikan. Nanti akan muncul bad figure. Wah, ada yang, wah ini figur jahat, ini figur enggak bagus ini. Lalu nanti ada figur malaikat. Kasus Cidahu, kasus Depok, ada bad figure, kemudian ada angel figure. Bad figure ya ketua RT, RW, kepala desa atau lurah, bahkan kapolsek, dan banyak yang lainnya. Ya, termasuk massa warga yang terbodohi. Ya, karena mereka tidak terdidik, mereka kaum awam. Mereka inilah yang masuk dalam jebakan pelanggaran HAM yang dikondisikan. Lalu yang menjadi angel figurnya ada Kapolda, ada Kang Deddy Mulyadi, gubernur yang baik hati, murah hati itu. Tetapi ada yang coba jadi malaikat tapi jadi setan, ya itu staf khususnya Menteri HAM. Dan HAM-nya, Menteri HAM-nya, yang coba main di air keruh, ya supaya bisa jadi malaikat dalam penyelesaian konflik, masalah atau kerusuhan di sana. Nggak kesampaian cita-citanya jadi malaikat, jadi setan gitu loh. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini semua nih politik paradoksal dalam SKB 2 Menteri. Revisi atau cabut SKB 2 Menteri? Pernyataan Surya Dharma Ali dan disetujui oleh MUI bahwa tidak perlu direvisi, apalagi dicabut. Surya Dharma Ali selaku Menteri Agama ketika itu mengatakan bahwa SKB 2 Menteri tidak perlu direvisi, apalagi dicabut, jangan. Sudah cocok, bahkan perlu ditingkatkan statusnya lebih kuat lagi. Mungkin bukan cuma peraturan bersama 2 menteri, tapi bisa dijadikan semacam kepres atau undang-undang di atas kepres misalkan. Itu bahasanya Surya Dharma Ali. Dan itu disetujui oleh MUI karena mereka menganggap SKB 2 menteri sudah cocok, sudah pas itu. Karena tadinya 200 orang menjadi persyaratan ketentuan gereja itu bisa didirikan kalau anggotanya minimal 200 orang berKTP, beranggotakan gereja itu dapat dibuktikan secara valid dan sah atas penetapan pemerintah setempat. Gubernur atau kantor wilayah Departemen Agama atau bupati atau wali kota. Nah itu bayangkan 200 orang tadinya. Dan yang 60 itu tadinya 90 orang. Tapi sudah ditoleransi jadi turun dari 200 jadi 90, dari 90 jadi 60. Apalagi nggak usah diganggu lagi tuh. Nah pertanyaannya dari mana dasar penetapan angka itu? Terus kalau penetapan angka itu 90, 60, itu berdasarkan
kuantitas ukurannya agama mayoritas seperti Islam misalkan. Namanya saja mayoritas. Kalau 90 orang mah itu tidak ada artinya, secuil saja itu, segelintir saja kalau dalam konteks komunitas Islam yang sangat mayoritas di Indonesia ini. Lalu itu mau disamakan dengan kelompok minoritas, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nggak bisa. Itu tidak adil, tidak benar, tidak proporsional. Makanya saya bilang cabut SKB 2 Menteri ini, kembalikan proses pendirian rumah ibadah dan persyaratan pengakuan negara terhadap sebuah rumah ibadah itu diatur tersendiri saja. Untuk IMB-nya biarkan perangkat gubernur atau Pemprov atau Pemkot dan kabupaten saja yang mengatur itu. Bagaimana izin mendirikan bangunan untuk rumah ibadah, persyaratannya apa saja, biar aja Pemprov yang tetapkan itu. Dan soal persyaratan untuk mengeluarkan SK peresmian, kalau di Kristen gereja, ya SK-nya dari Menteri Agama, CQ, Direktorat Jenderal masing-masing antara Katolik dan Kristen misalkan. Sementara soal keamanan, ketertiban itu di ranah Satpol PP, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI. Sudah itu aja, masing-masing aja. Saya yakin beres itu. Nggak usah SKB Perber gitu, peraturan bersama menteri. Nggak perlu itu jadi komoditas politik saja. Kembalikan ke koridor masing-masing aja. Nah, yang saya mau kasih tanya begini. Revisi atau cabut SKB 2 Menteri? Kalau saya, pandangan saya ini revisi, kalau revisi misalkan, jika hanya direvisi, prediksi teologis politik saya mengatakan tetap akan dipakai oleh kaum intoleran menjadi alat bargaining untuk memuaskan hobi dan naluri kebenciannya terhadap kekristenan di Indonesia. Iya, kalau direvisi misalkan angkanya dirubah, mau di angka berapa? Tidak mungkin kaum mayoritarianisme apalagi dalam politik dan wayang politik yang notabene pemerintah ini mau menyetujui misalkan dari 90 itu turun misalkan menjadi 12 minimal atau taruhlah 70 karena hitungan tadi dalam kekristenan itu ada angka satu orang saja Tuhan menyertai dia, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Yesus Tuhan, dia hadir di situ, ibadah bisa berlangsung. Ibadah personal 1 orang, ibadah fellowship dimulai dari 2-3 orang yang bersekutu memanggil nama Tuhan, dia ada di situ. Lalu kemudian ada 12 orang para murid persekutuan, murid-murid 12 orang minimal 12 orang misalkan. Dan ada 70 orang, ada 120 orang. Itu kan dasar kekristenan. Misalkan di dalam aturan banyak anggaran dasar gereja misalkan. Itu minimal jemaat lokal dapat dibentuk dari 12 orang dewasa yang punya komitmen untuk menjadi anggota gereja lokal di situ. Itu udah bisa diajukan untuk menjadi bakal jemaat. 12 minimal orang dewasa yang sudah lahir baru, sudah berbaptis. Nah mestinya pemerintah ikuti ini dong, bukan agama atau gereja yang mengikuti ketetapan pemerintah yang tidak berdasar atau tidak tahu dari mana dasarnya. Karena kan pemerintah itu ada untuk menolong, menguatkan, meneguhkan apa yang menjadi kepercayaan. Bukan kepercayaan kita dipaksa untuk beradaptasi dengan keputusan pemerintah yang tidak berdasar. Pemerintah kan melayani publik, melayani warganya. Jadi kalau kami menetapkan dan itu menjadi persetujuan sudah dilegalkan misalkan di dalam Direktorat Jenderal masing-masing kami, baik Katolik maupun Kristen. Nggak tahu kalau Katolik tersendiri lah, saya nggak urus ya. Kalau Kristen misalkan, anggaran dasarnya begitu sudah disetujui SK Dirjen keluar, ya sudah harus diakui dong. Karena Menteri Agama, CQ Dirjen Bimas Kristen menjadi legalisator dari pengesahan pendirian sebuah gereja lokal. Misalkan apalagi gereja induk, sinode. Mestinya pemerintah beradaptasi dengan ketentuan umat yang membangun dirinya sendiri. Karena tidak ada hak pemerintah mengatur bilangan. Harus 90 orang. Ya, untuk Kristen, untuk membentuk satu jemaat lokal 90. Siapa kamu? Pemerintah nggak punya hak di situ untuk menentukan jumlah. Kekristenan sendirilah, gereja sendirilah yang berhak menentukan. Untuk membentuk sebuah jemaat dimulai dari 12 orang, ada dasar Alkitabnya. Dasar jemaat itu 12 rasul atau 70 murid lah. Ya, misalkan
Jadi 12, 70, 120 itu sudah bicara jemaat lah. Misalkan kalau satu orang bisa beribadah di rumahnya sendiri atau di mana saja dia pilih tempat dia mau beribadah, di rumahnya kah, di kamarnya atau di alam terbuka di satu tempat, dia mau menghadap alam, dia mau nyanyi pakai gitar, dia mau menyembah Tuhannya, dia punya hak, nggak boleh ada yang larang gitu. Yang penting dia nggak ganggu orang. Ya misalkan dia di rumahnya, dia mau menyanyi pakai gitarnya, dia mau menyembah, dia mau memuji Tuhannya. Nggak boleh dilarang, saudara-saudara ya. Kalau orang mau memuji sendirian, individual, dia menyembah Tuhan di rumahnya pakai gitar misalkan, nggak boleh dilarang. Apalagi dia nggak pakai toa, nggak pakai pengeras suara. Ya untuk hanya didengar oleh semua. Bahkan kalau dia misalkan nyanyi pakai pengeras suara, dia memuji, menyembah Tuhan, dalam pengharapan imannya seperti itu, nggak bisa juga dilarang. Karena apa? Saudara-saudara Islam juga dalam beribadah pakai toa nggak ada yang larang. Ya mungkin orang bilang, itu kan di masjid Pak, itu kan di rumah ibadah. Oke, tapi kalau misalkan sholat di rumah juga nggak ada yang larang kan? Makanya orang Kristen juga beribadah individual. Pola ibadah orang Kristen kan begitu. Dia berdoa, dia menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dia baca Alkitab, menyanyi lagi, berdoa lagi, bersyafaat. Itu kalau pribadi dia lakukan. Tapi kalau dia kumpul 2-3 orang bersekutu, nyanyi bersama pun, asal dia tidak mengganggu sekitarnya, tidak boleh dilarang. Itu hak mereka. Nah, misalkan kalau sudah 12 orang, kalau rumah masih muat nggak apa-apa, ada jemaat di rumah. Di Alkitab juga itu ada, jemaat rumah. Jadi jemaat yang beribadah di rumah keluarga-keluarga yang cukup lumayan ketika itu yang bisa menampung umat Tuhan beribadah. Tapi kalau sudah lebih dari 12 orang, misalkan sudah sampai 20, 30 orang, 70 orang, rumah sudah tidak muat lagi, nah takut tidak terjadi ketertiban, ya sudah cari tempat yang lebih besar, apakah ruko, dan sudah saatnya untuk memikirkan bangunan khusus, tempat untuk beribadah bersama dengan jumlah yang lebih besar, yang disebut dengan gereja. Nah, orang Kristen lah yang menentukan jumlahnya, bukan pemerintah. Pakai 90, dari mana dasarnya 90? Apalagi tadi 200 katanya Surya Dharma Ali. Dari mana dasarnya? Kristen beda dengan Islam, nggak boleh disamakan. Ya, itu dia. Lalu kemudian tidak perlu ada 60 restu dari masyarakat. Karena kami tidak pernah dimintakan restu dari saudara-saudara Islam kalau mau bangun tempat ibadahnya, musolanya atau masjidnya. Nggak pernah. Jujur saja, nggak ada satupun ya yang namanya masjid dibangun lalu minta persetujuan orang Kristen yang ada di sekitarnya. Nggak ada, saudara-saudara. Main bangun aja. Jadi itu sebabnya nggak diperlukan itu 60. Dan nggak usah pakai angka-angka. Mestinya pemerintah secara proporsional dengan kelembagaan-kelembagaan seperti kementerian dengan instansi vertikalnya ke bawah, itu saja masing-masing, nggak usah bersama-sama. Karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Soal ketertiban dan keamanan, kasih Satpol PP, kasih Kepolisian Republik Indonesia, dan kasih TNI backup kalau terjadi apa-apa. Dan kalau terjadi kerusuhan, jangan yang pendemonya, yang perusuhnya yang diamankan, dijaga, dikawal untuk melakukan kerusuhan, Pak Polisi. Jemaat yang sedang beribadah itu yang mestinya diamankan, dikawal sampai dia selesai beribadah. Baru dinegosiasikan untuk berbicara secara baik. Bukan perusuhnya, pendemonya, pengunjuk rasanya yang dikawal untuk masuk gereja, untuk stop ibadah Kristen. Salah. Aduh, Pak Polisi jangan begitu dong. Nggak bisa begitu caranya. Kalau perlu tindak tegas, mau represif aja juga terhadap para perusuh itu. Makanya saya bilang cabut SKB 2 Menteri. Ya kayak begini nih, cabut. Nah, bagaimana kalau dicabut? Jika dicabut alias diberhentikan pemberlakuan SKB 2 Menteri itu, maka akan berdampak tenang dan tentram di tengah masyarakat. Tapi yang harus dilakukan setelah pemberhentian atau pencabutan SKB 2 Menteri itu, ada 3 syarat yang harus dilakukan. Ya, kembalikan masalah aturan beribadah atau moderasi beragama di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan lembaga vertikalnya ke bawah. Ya, kanwilnya dan seterusnya. Dan soal izin mendirikan bangunan rumah ibadah, biar diatur secara proporsional oleh Pemprov atau Pemkotkap, sementara soal keamanan dan ketertiban dalam menghadapi masa unjuk rasa serahkan kepada Satpol PP dan kepolisian. Jika perlu di backup oleh TNI dengan menindak tegas terukur tanpa pandang bulu. Yaitu cabut. Kalau saya cabut, nggak bisa tidak. Harus dicabut, saudara-saudara. Kementerian HAM dan MUI dan Kemenak RI harus memfatwakan haram gerakan TSM intoleransi agama. Biadab itu. Cabut SKB 2 Menteri. Kalau MUI
dengan seruan Menham dan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mendagri, ya, minta supaya MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap tindakan-tindakan intoleransi, aksi intoleransi dan pelanggaran HAM di Indonesia ini, maka negara ini akan luar biasa. Bangsa ini akan maju pesat. Keren. Kalau tidak, wah, hancur negara ini. Terakhir, saya ingin katakan kepada Kementerian HAM dan MUI dan Kementerian Agama Republik Indonesia plus Menteri Dalam Negeri. Sekali lagi, fatwakan haram jada dan biadab para pelaku intoleransi suku, agama, ras, dan antar golongan itu. Dan Prabowo cabut SKB 2 Tri itu. Presiden Prabowo cabut SKB 2 Menteri itu. Please, Pak Presiden. SKB nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 harus disalibkan. Itu yang saya coba sampaikan kepada saudara sebagai seorang yang terpanggil untuk menggarami dan menerangi bangsa ini dengan kebenaran firman Tuhan berdasarkan kitab suci Alkitab dan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya berharap pemikiran ini menjadi sumbangsi bagi negeri agar dapat juga menciptakan kedamaian yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat itu damai, maka akan terjadi sejahtera di hati masing-masing. Sejahtera juga bicara sentosa. Kalau damai kan bisa hidup damai, sejahtera itu bisa orang kemudian bekerja dengan baik tanpa diganggu. Akhirnya mereka akan mengalami kesentosaan. Apalagi tenang dan tentram. Kenapa SKB 2 Menteri harus dicabut? Karena bagi saya ukurannya sederhana. Dalam Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Jika kita masukkan kata negatif tidak di dalam ayat ini, dia akan berbunyi begini. Di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya, apakah di Indonesia dalam kehidupan beragama ada kedamaian, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman? Nggak ada. Yang ada kerusuhan antar umat beragama, kekacauan yang disebabkan oleh SKB 2 Menteri. Padahal SKB 2 Menteri itu tadinya dicanangkan untuk menjaga kerukunan, harmonisasi. Tapi buktinya munculnya SKB 2 Menteri justru jadi penyebab kerusuhan, ketidakharmonisan. Jadi kalau dari pencanangannya bertolak belakang dengan realita yang terjadi setelah penerapan itu, maka sudah harus dicabut, nggak diperlukan, saudara-saudara. Karena sesungguhnya yang membuat kisruh di negeri ini bukan soal aturan dan peraturan, bukan tidak adanya SKB 2 Menteri, bukan karena politisasi agama. Itu politik identitas itu yang membuat kisruh di Indonesia ini. Karena apa? Politik identitas ini memakai agama, suku, ras, dan antar golongan. SARA, politik SARA ini namanya. Karena suku, agama, ras, antar golongan ini menjadi komoditas politik bagi petualang-petualang politisi identitas. Menggunakan agama untuk dijual dalam mendulang elektoral vote mereka. Ini, sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Ini bikin kacau. Ada kok peraturan di masing-masing lembaga, kementerian, kepolisian. Justru tambah SKB 2 Menteri inilah yang bikin tambah kacau. Bisa menjadi semacam dasar politik identitas yang kuat ini. Menjadikan itu landasan pemberlakuan politik identitas secara TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Dan dikorbankan apa? Manusia. Manusia siapa? Manusia beragama yang minoritas. Siapa mereka itu? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Yang diuntungkan siapa? Islam, mayoritas. Kami tidak cemburu, tapi kami minta diperlakukan adil. Jangan samakan aturan untuk 100.000 orang dibandingkan 10 orang. Kalau 100.000 orang, persyaratannya 90 orang harus sah. Oh, itu masih jauh, kecil sekali. Nah, kalau 100.000 banding taruhlah 100 orang. 100 orang dikenakan juga persyaratan yang sama untuk 100.000 orang. Logika terbalik, udah kacau logikanya itu. Yang buat aturan ini 90-60 itu goblok sekali, saya nggak ngerti siapa yang mencetuskan itu. Bahkan kalau ada pendeta ikut-ikutan dengan Romo, ikut-ikutan menyetujui, apalagi yang dikatakan 200 turun jadi 90, 90 turun jadi 60 seperti Surya Dharma Ali bilang, wah itu kegilaan banget itu. Itu pasti rancangan setan untuk
menghancurkan keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia untuk semua orang Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi itu saja barangkali saudara-saudara, cabut SKB 2 Menteri dan kembalikan kepada koridor masing-masing di dalam instansi, lembaga pemerintahan seperti kementerian masing-masing dengan tupoksinya masing-masing, lalu Kepolisian Republik Indonesia, lalu ada TNI, bahkan ada sekuritas-sekuritas lokal yang menjadi pelaku kejahatan, mau dia dalam bentuk demo, unjuk rasa, biar polisi yang tanganin. Ya, melanggar ketertiban umum kan ada aturannya. Tindak saja. Masuk di properti orang, itu pelanggaran hukum, kriminal, tindak saja. Penistaan agama, ada dasar undang-undangnya, hukumnya, tindak saja. Nggak usah ditolerir. Tidak ada toleransi bagi kaum intoleran. Sekali lagi, tidak ada toleransi bagi kaum intoleran. Kasih dalam prinsip kekristenan tidak kemudian mengabaikan hukum. Kasih tertib. Dia mengasihi sesama manusia, dia mengampuni, tetapi tidak melecehkan aturan dengan tidak memberlakukan hukum bagi siapa yang pantas dihukum karena telah melanggar hukum. Kasih justru menuntut keadilan dan kebenaran dan penghormatan kepada hak-hak asasi manusia diwujudkan. Sampai di sini dari saya yang mengasihi semua saudara dan mencintai Indonesia, negeri penuh rahmat. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.